Update kasus ijazah Jokowi. Tim Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendesak penyidik agar melakukan tes laboratorium forensik secara independen. Coba kita simak pernyataan dari kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khozinuddin. Coba kita dengarkan. Yang paling penting adalah hari ini kami dalam konteks datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Karena begini, kemarin saat gelar perkara khusus memang di luar agenda tentang penjelasan tahapan penyidikan, bukti-bukti apa saja yang telah disita, berapa saksi, berapa ahli yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, kami setelah melakukan diskusi panjang akhirnya diberikan izin akses untuk diperlihatkan bukti yang itu konon sebelumnya diperlihatkan oleh saudara Joko Widodo kepada relawan Projo saat itu, Budi Aris Setiaji dan yang lainnya begitu. Jadi akhirnya ya bukti itu diperlihatkan kepada kami berupa apa? Pertama dokumen S1 UGM, yang kedua dokumen SMA. Jadi kemarin konteksnya adalah untuk mengkonfirmasi atau memastikan bahwa bukti itu benar telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dan tidak dalam penguasaan saudara Joko Widodo dan tidak pula diperlihatkan kepada Projo saat di Solo di bulan Oktober yang lalu. Bahkan penyidikan sudah dilakukan sejak Juli begitu. Nah, selanjutnya kami ingin meluruskan framing-framing di tengah masyarakat seolah-olah dengan ditunjukkan bukti itu perkara menjadi selesai, seolah-olah itu adalah proses konfirmasi kehasilan ijazah. Keliru. Kami tegaskan bahwa proses untuk membuktikan perkara itu ada di persidangan. Dan hasil penafsiran terhadap bukti-bukti itu ada pada putusan hakim. Dan putusan itu adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewitz. Dan putusan inkrah itu adanya nanti di majelis kasasi yang dikeluarkan oleh lembaga Mahkamah Agung Indonesia. Artinya kita semua harus menghormati dan bersabar karena begitulah proses berhukum dalam hukum acara pidana di negara kita. Ada putusan pertama, ada banding, ada kasasi. Nah, disitulah tempat yang terakhir yang tidak ada lagi perbedaan penafsiran. Jadi begitu ya pernyataan dari kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khozinuddin. Jadi menurut kalian, apakah permohonan dari tim Roy Suryo CS akan dikabulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Coba kalian tebak di kolom komentar. Terima kasih.